Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga solih solihah semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6. Subtema kedua, kita akan belajar mengulang kalimat ajakan. Kita akan mencoba mengidentifikasi kalimat ajakan dan tanggapannya dalam percakapan. Sebelum belajar, kita baca bismillah dulu yuk solih solihah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak solih solihah, mari kita ingat kembali ciri kalimat ajakan. Yang pertama, memakai kata ajakan. Apa saja kata ajakan itu? Yang pertama, ayo, mari, dan yuk. Lalu ciri selanjutnya adalah memakai tanda seru pada akhir kalimat. Seperti apa tanda seru? Nah, seperti ini ya. Ini namanya tanda seru. Nah, coba mari ayo baca percakapan berikut ini. Kita baca bersama-sama ya solih dan solihah. Di sini ada Nisa, Duma, dan Leni yang sedang bercakap-cakap. Kita baca bersama-sama. Nisa berkata, "Lihatlah Duma, Bu Sari sedang merapikan buku. Mari kita bantu terlebih dahulu untuk merapikan buku sebelum kita baca buku." Duma menjawab, "Ide bagus Nisa. Mari kita membantu Bu Sari menata buku di lemari." Lalu Leni berkata, "Maaf teman-teman, aku tidak bisa ikut membantu karena tanganku sedang sakit." Nisa menjawab lagi, "Tidak masalah Leni." Nah, anak solih dan solihah, dari percakapan tersebut, apakah kalian menemukan kalimat ajakan dan kalimat tanggapan? Nah, coba perhatikan kalimat berikut ini ya. Kalimat ajakan yang terdapat dalam percakapan tersebut adalah, "Mari kita bantu terlebih dahulu untuk merapikan buku sebelum kita baca buku." Lihat di sini ada kata mari dan kata ajakan ini diakhiri dengan tanda seru ya. Ajakan di sini adalah ajakan untuk merapihkan buku. Lalu apa kalimat tanggapannya? Ada 2 kalimat tanggapan ya. Kita lihat lagi percakapannya. Ada tanggapan yang diucapkan oleh Duma dan tanggapan yang diucapkan oleh Leni. Mari kita lihat kalimat tanggapan yang pertama, "Ide bagus Nisa." Nah, berarti di sini Duma menerima ajakan dari Nisa ya. Duma menjawab, "Ide bagus Nisa." Tandanya Duma setuju dengan ajakan dari Nisa. Yang kedua, tanggapan dari Leni, "Maaf teman-teman, aku tidak bisa membantu karena tanganku sakit." Nah, berarti di sini Leni menolak ajakan Nisa. Nah, lihat ketika menolak ajakan Nisa, Leni mengucapkan kata maaf terlebih dahulu. Ini sebagai permintaan maaf karena menolak ajakan dari Nisa dan disampaikan alasannya kenapa tidak setuju atau menolak ya. Di sini jawaban Leni, dia tidak bisa ikut membantu merapikan buku karena tangannya sedang sakit. Seperti itu solih solihah. Nah, sekarang coba kita buat kalimat ajakan dan tanggapan dengan melengkapi percakapan di bawah ini. Di sini sudah ada 3 percakapan yang harus kita lengkapi. Kita baca satu-satu ya. Yang pertama ada Ayah dan Alif. Ayah berkata, "Alif, azan sudah terdengar, titik-titik ke masjid." Nah, kira-kira kata apa ya yang tepat untuk melengkapi titik-titik ini? Oke, solih solihah simpan dulu jawabannya ya. Lalu Alif menjawab, titik-titik
saya akan berwudu terlebih dahulu. Nah, apa kira-kira yang dikatakan Alif ya? Oke, anak solih-solihah sudah punya jawabannya? Kita lanjutkan ke percakapan yang kedua, yaitu Huda dan Okto. Huda berkata, titik-titik, kita bermain sepeda. Kata apa yang bisa kita isi di sini ya? Untuk melengkapi kalimat ajakan ini, bisa solih-solihah? Oke, simpan dulu jawabannya. Kita lanjutkan ke tanggapan Okto. Maaf, saya tidak bisa karena titik-titik rusak. Nah, kira-kira yang rusak apa ya? Oke, lalu kita lanjutkan percakapan Nisa dan Leni. Kata Nisa, ayo kita bermain lompat tali. Leni menanggapi, maaf kakiku titik-titik sehingga tidak bisa bermain lompat tali. Kira-kira Leni kakinya kenapa ya sehingga dia menolak untuk bermain lompat tali? Nah, anak solih-solihah sudah punya jawabannya? Coba mari kerjakan bersama. Lihat percakapan yang pertama, Ayah dan Alif. Kita ulang lagi. Ayah berkata, Alif, azan sudah terdengar. Titik-titik ke masjid. Kira-kira jawabannya apa? Ayo, ya, ayo ke masjid. Kalau pakai mari boleh, pakai yuk juga boleh. Lalu jawaban Alif, titik-titik, saya akan berwudu terlebih dahulu. Nah, dari jawaban Alif terlihat ya, Alif setuju dengan ajakan ayah. Berarti kita bisa memakai kata, baik ayah, saya akan berwudu terlebih dahulu. Kita lanjutkan percakapan yang kedua, Huda dan Okto. Huda berkata, titik-titik, kita bermain sepeda. Nah, kata ajakan apa yang kita masukkan ke sini? Mari kita bermain sepeda. Nah, lalu Okto menjawab, maaf saya tidak bisa karena titik-titik rusak. Kira-kira yang rusak apanya ya? Sepeda. Maaf, saya tidak bisa karena sepedaku rusak. Seperti itu ya, solih-solihah. Kita lanjutkan lagi percakapan Nisa dan Leni. Nisa berkata, ayo kita bermain lompat tali. Lalu tanggapan Leni, maaf kakiku titik-titik sehingga tidak bisa bermain lompat tali. Kakiku apa ya jawaban yang tepat? Sakit. Maaf, kakiku sakit sehingga tidak bisa bermain lompat tali. Nah, ini adalah contoh kalimat ajakan dan kalimat tanggapan yang bisa kita pakai sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari ya, anak solih dan solihah. Nah, perlu diingat ketika kita mengajak ataupun menanggapi ajakan seseorang, maka gunakanlah kata yang baik dan santun, terutama ketika kita menolak ya, ucapkan kata maaf terlebih dahulu. Nah, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi anak solih-solihah, perbanyaklah mengajak kepada berbuat kebaikan karena kita akan mendapat pahala dari orang yang mengikuti ajakan kita ya. Jangan sampai atau tidak boleh kita mengajak kepada hal-hal yang jelek karena kita pun akan mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang melakukan kejelekan karena ajakan kita ya, solih-solihah. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Tugas untuk soleh-solehah hari ini yang pertama adalah membaca teks percakapan halaman 55, direkam atau di video ya bacaan solih-solihah. Lalu selanjutnya adalah menuliskan 2 kalimat ajakan dari teks tersebut pada buku tulis. Setelah setelah percakapannya dibaca, anak solih-solihah
Cari 2 kalimat ajakan dalam percakapan tersebut, lalu tulis pada buku tulis. Seperti itu ya soli-soliha. Terima kasih sudah semangat belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.